Selamat pagi, Mas Ba dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Felicia Aurelgita Wandamite dengan NIM G0024-2015 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan jawaban dari sebuah kasus, yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Sebelumnya tidak ada trauma kepala, lalu ada pemeriksaan fisik yang dilakukan dan didapati ada hemiparese sisi kanan, terutama lebih berat di bagian tungkai. Lalu ada refleksi sisi kanan yang meningkat, terdapat Babinski sign, yaitu positif di sisi kanan, lalu ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara serta berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tapi memahami instruksi yang sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis yang kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik yang primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons yang kiri. Selanjutnya, saat ini saya akan menjelaskan struktur pembentuk dari sirkus Willis dari anterior hingga posterior, fungsi dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan, lalu jelaskan perbedaan traktus corticospinalis dan traktus spinothalmicus, pembagian traktus cerebri, lalu asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, lokasi dan fungsi Brodmann, mengapa okulasi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibanding tungkai, dan juga mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat okulasi pada arteri karotis interna yang kiri. Baik, saya akan mulai dari ini. Ini adalah saat ini saya akan mulai dari menjelaskan sirkulus Willis yang merupakan yang meliputi struktur dan juga fungsinya. Untuk strukturnya, sirkulus Willis adalah anastomosis arteri di dasar otak yang menghubungkan sistem arteri karotis interna dan vertebrobasialis. Struktur ini terdiri dari ini ada arteri cerebri anterior atau ACA, lalu ada ini arteri cerebri anterior, lalu yang ada arteri communis anterior ini, lalu atau ACOA, lalu ada arteri karotis interna, lalu ada arteri communicans posterior, lalu ada arteri cerebri yang posterior. Nah, fungsi dari sirkulus Willis ini adalah menyediakan jalur kolateral yang memungkinkan aliran darah tetap terjaga ke seluruh otak meskipun terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Ini penting untuk menjaga atau mencegah iskemi dan stroke dengan menyediakan rute alternatif dari bagian darah. Jadi misalnya ada sumbatan di arteri besar, itu kan sangat bahaya. Nah, sirkulus Willis ini dia ngasih jalur simpang atau jalur lain agar peredaran darah tetap lancar dan juga tetap bisa tidak ada sumbatan gitu. Jadi untuk mencegah iskemi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan traktus corticospinalis dan traktus spinothalmicus. Secara aspeknya, traktus corticospinalis dan traktus spinothalmicus itu fungsi utamanya untuk mengontrol gerakan motorik volunteer dan menghantarkan sensasi. Kalau yang traktus spinothalmicus untuk menghantarkan sensasi nyeri dan suhu. Kalau titik awal, traktus corticospinalis itu di korteks motorik area 4. Kalau traktus spinothalmicus itu di reseptor sensorik yang perifer. Untuk titik akhirnya, traktus corticospinalis itu di neuron motorik di medulla spinalis. Kalau traktus spinothalmicus di
korteks somatosensorik melalui talamus. Untuk lokasi penyilangannya, traktus corticospinalis itu dekusasi di piramidal di medula oblongata, sedangkan traktus spinothalamikus di segmen medula spinalis tempat masuknya serabut. Kalau letak di medula spinalisnya, untuk traktus corticospinalis itu kolumna lateral atau corticospinalis lateral. Kalau traktus spinothalamikus itu kolumna anterolateral. Selanjutnya adalah pembagian struktur cerebri dan struktur pentingnya. Tunkus cerebri atau batang otak. Itu ada mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Ini bisa kelihatan ada ponsnya di sini. Jadi kita mulai dari mesencephalon atau midbrain. Itu ada tektum dan juga substansia nigra. Yang tektumnya itu mengandung koli-koli superior dan inferior yang berperan dalam refleks visual dan auditori. Selanjutnya ada substansia nigra, terlibat dalam kontrol gerakan dan terkait dengan penyakit yang Parkinson. Kenapa? Karena substansia nigra itu dia dia warnanya gelap karena dia sisa dari karena ada melanin yang tersisa dari proses pembentukan. Selanjutnya ada pons. Itu ada dua juga strukturnya, ada nucleus pontis dan juga pedunculum cerebralis tengah. Kalau nucleus pontis menghubungkan korteks cerebral dengan cerebellum. Kalau pedunculum cerebralis tengah itu adalah jalur utama antara pons dan juga cerebellum. Selanjutnya adalah medula oblongata. Itu ada dua, yaitu dekusasi piramidal dan juga nucleus gracilis dan cuneatus. Kalau dekusasi piramidal itu tempat penyilangan serabut corticospinalis. Kalau nucleus gracilis dan cuneatus itu untuk mengolah informasi sensorik dari tubuh bagian bawah dan atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nervus, nukleus asalnya, dan fungsi utamanya dan termasuk bagian dari yang LMN dan UMN. Ini ya. Ini asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper dan juga yang lower neuronnya. Oke. Kalau nervus kita mulai dari A3 atau oculomotor. Itu nukleus oculomotorius yang berfungsi untuk menggerakkan sebagian besar otot mata, mengangkat kelopak mata, dan konstruksi pupil. Kelopak mata turun ringan, deviasi mata ke bawah dan keluar. Lalu kalau yang LMN untuk ptosis atau mata dilatasi ke bawah dan luar, pupilnya dilatasi. Jadi kalau yang ke atas itu yang kelopak mata turun ringan dan deviasi mata ke bawah dan keluar. Selanjutnya ada nervus 4, yaitu troklear. Berasal dari nukleus troclearis atau dari mesencephalon. Lalu dia fungsi utamanya menggerakkan otot oblikus yang superior. Jadi kayak untuk melihat ke bawah dan juga ke dalam. Kalau dia lesi upper motorik, itu akan menggerakkan otot oblik yang superior, melihat ke bawah dan ke dalam. Namun kalau yang LMN atau yang lower motor neuron, itu kesulitan melihat ke bawah dan ke dalam. Itu kalau yang LMN dia akan terjadi diplopia saat melihat ke bawah dan ke dalam. Selanjutnya ada nervus 6 abdusen, itu dari nukleus abdusen atau pons. Itu fungsi utamanya menggerakkan otot rectus yang lateral atau abduksi mata. Namun kalau dia UMN, itu akan terjadi kesulitan menggerakkan mata ke lateral. Kalau dia LMN, mata tidak jadi bergerak ke lateral dan dia diplopia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai area Brodmann, lokasi dan juga fungsi. Ini gambarnya udah ada area Brodmann. Kita mulai dari area 4, itu korteks motorik primer untuk mengontrol gerakan yang sensorik. Lalu ada area 1, 2, 3, itu korteks somatosensorik primer, memproses sensasi sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lalu untuk area 44 dan 45 atau area Brodka terlibat dalam produksi dan memproses bahasa. Selanjutnya area 22, area Wernicke, itu untuk pemahaman bahasa. Bisa kita lihat ini ada berapa, ada yang somatosensorik, yang ini,
ada yang attention, ada yang visual function, ada yang memory, ada yang sound, emotional regulation, executive function, terus ada motor function. Jadi di otak kita itu ada area-area yang disebut area Brodmann, di mana itu ada untuk mendeteksi atau mengontrol gerakan, juga sensasi sentuhan, proses bahasa, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada oklusi arteri cerebri medial dan pengaruhnya pada wajah dan lengan. Jadi arteri cerebri media atau ACM itu mensuplai bagian lateral korteks cerebral, termasuk area motorik dan sensorik untuk wajah dan lengan. Homunculus motorik menunjukkan bahwa representasi wajah dan lengan berada di bagian lateral korteks, sedangkan tungkai berada di bawah medial dan disuplai oleh arteri cerebri anterior. Jadi, okulus yang ACM itu lebih sering menyebabkan kelemahan pada wajah dan lengan dibandingkan pada tungkai. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme kompensasi vaskular pada oklusi arteri karotis interna yang kiri. Jadi, jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, sirkulus Willis itu kemungkinan aliran darah kolateral dari sisi kanan melalui arteri komunikans yang anterior atau ACOA. Ini kita balik lagi ke yang ini ya. Dan sistem vertebrobasialis melalui arteri komunikans posterior atau PCOA. Arteri komunikans yang posterior ini, kalau yang ACOA atau arteri komunikans posterior itu yang ini. Nih, yang gede. Kalau ini tuh yang cabang ke bawahnya gitu. Jika terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri, sirkulus Willisi kemungkinan aliran darah kolateral dari sisi kanan melalui arteri komunikans anterior dan sistem vestibulolateralis melalui arteri komunikans posterior. Jadi dia ini membantu menjaga perfusi cerebral dan menjaga iskemia pada area yang disuplai oleh arteri yang tersumbat gitu. Nah, saat ini saya akan menjelaskan dan mengaitkan dengan kasus dari Tuan A. Nah, itu kan gejalanya ada hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat di bagian tungkai. Lalu ada refleks sisi kanan yang meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan, lidah menyimpang ke kiri saat dijulurkan, dan juga afasian fluent atau kesulitan bicara secara motorik tapi paham instruksi yang sederhana. Untuk interpretasinya ada lesi pada korteks motorik dan sensorik primer kiri, area 4 dan juga area 1, 2, 3 yang menyebabkan hemiparese dan hilangnya sensasi pada sisi kanan tubuh. Nah, ini dia. Area 4. Nah, yang ini. Dan juga area yang 1, 2, 3. Yang ini. Seperti yang udah saya jelasin, area 4 itu untuk mengontrol gerakan yang volunteer atau gerakan yang bisa kita suruh. Sedangkan area 1, 2, 3 itu untuk proses sensasi sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Jadi kalau dia nggak bisa ada kekurangan di bagian sebelah kanan, itu sensasi sentuhan, suhu dan gerakan yang volunteer nggak bisa dilakukan. Lalu ada afasia non-fluent menunjukkan keterlibatan area Broca, yaitu area 44 dan area 45 di hemisfer yang kiri. Area 44 yang ini, area 45 yang ini. Sudah dijelaskan juga tadi kalau area 45 dan 44 itu terlibat dalam produksi dan pemrosesan bahasa. Selanjutnya ada penyimpangan lidah ke kiri yang menunjukkan lesi pada traktus bulbaris yang mengaruhi nukleus hipoglossus yang bagian kanan.
Jadi kesimpulannya adalah tuan A ini menunjukkan stroke yang iskemi pada lobus frontalis dan parietalis yang kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer serta iskemi parsial pada pons kiri. Gejala yang menunjukkan sesuai dengan distribusi vaskular, arteri cerebri media kanan yang menunjukkan pentingnya sirkulus Willis dalam menyediakan aliran darah kolateral dan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Mungkin, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih.